Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, para pendengar, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama kita perlu untuk mengingatkan diri kita secara pribadi dan kaum muslimin secara keseluruhan bahwasanya di antara sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keutamaan yang mestinya kita mensyukurinya, yaitu Allah Azza wa Jalla masih menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang hari ini kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk duduk di dalam masjid Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Taala. Tentu ini merupakan suatu karunia yang besar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam hadisnya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam hadisnya yang mulia bahwasanya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah Allah Subhanahu tidaklah suatu kaum mereka berkumpul pada salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yaqra'una al-Qur'ana wa la tajab yaqra'una ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul pada salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, yadrusuna al-Qur'ana yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca Al-Qur'an, berkumpul di masjid bukan untuk berbicara tentang permasalahan politik, berkumpul di masjid bukan untuk berbicara tentang permasalahan ekonomi, tetapi mereka berkumpul di masjid untuk membacakan ayat-ayat Allah, dan mereka saling bertadarus dengan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, merenunginya, mentadabburinya. Illa haffat alaihimul malaikah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan dalam hati-hati mereka ketenangan, as-sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka di sisi para malaikat Allah. Tentunya ini merupakan suatu karunia yang besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita suatu jaminan, suatu keutamaan bahwasanya duduk di masjid Allah untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan mentadabburinya akan mendapatkan beberapa keutamaan, di antaranya diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Yang kedua, akan
limpahkan rahmat kepada orang-orang yang duduk dalam majlis tersebut. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan hati kepada mereka. Jika sekiranya seseorang berada dalam keadaan gundah gulana, jika sekiranya seseorang berada dalam keadaan kesedihan, dia berada dalam keadaan yang sedih, berada dalam keadaan gundah karena diliputi oleh persoalan-persoalan hidup yang begitu banyak, maka dengan hadirnya dia dalam majelis ilmu, Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Kemudian lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat Allah. Tentunya ini adalah merupakan suatu keutamaan yang besar. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian lewat pada salah satu taman dari taman-taman surga, "farta'u," maka banyak-banyaklah kalian untuk berzikir kepada Allah. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan riyadul jannah itu wahai Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Qala ila dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yang dimaksudkan dengan taman surga itu adalah majelis zikir, adalah tempat-tempat di mana seseorang mempelajari ilmu agama. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah perlu kiranya kita duduk di dalam majelis ilmu, duduk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, duduk mendengarkan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mempunyai keutamaan yang besar. Bahkan amalan ini adalah amalan yang mempermudah jalan seseorang untuk sampai ke jannahnya Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadraknya. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, niscaya dengan usahanya itu Allah memudahkan jalannya untuk sampai kepada jannah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perlu bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Karena dengan mempelajari ilmu agama akan tersingkaplah berbagai macam persoalan yang ada pada kita. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mewasiatkan kepada kita dalam salah satu ucapan beliau menyebutkan, "Talibul ilmi afdalu min salatin nafilah." Mempelajari ilmu agama lebih afdal, mempelajari ilmu agama lebih utama dari sekedar melakukan sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan sholat sunnah, dia hanya mendapatkan pahala tatkala dia melakukan amalan tersebut, dan ketika dia wafat maka berhentilah amalan tersebut. Adapun orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, meskipun dia wafat, selama orang masih mengamalkan ilmu tersebut, maka dia masih mendapatkan pahala. Maka ini adalah perkara yang menunjukkan kepada kita bahwasanya mempelajari ilmu agama lebih afdal dari sekedar melakukan sholat sunnah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan ayatnya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Dan terlalu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di sana adanya perintah, adanya anjuran untuk kita mempelajari ilmu agama. Maka dari itu, ketika seseorang tidak mempelajari ilmu agama, maka akan
berbagai macam persoalan-persoalan pada diri. Kita lihat bahwasanya ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau. Ada dua orang atau beberapa orang sahabat Rasul. Mereka pada suatu ketika melakukan suatu perjalanan. Kemudian salah seorang dari mereka tertumbuk kepalanya, tertumbuk batu, sehingga kepalanya ini luka besar. Di suatu pagi, pada pagi harinya, cuaca yang sangat dingin, sahabat yang kepalanya kena luka ini mimpi basah. Dia berada dalam keadaan junub. Kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya yang lain, adakah kalian mendapatkan kepadaku keringanan agar aku tidak mandi janabah? Karena sesungguhnya aku berada dalam keadaan junub. Sementara suasana sangat dingin dan kepala terluka. Apa kata para sahabatnya? Sungguh kami tidak mendapati keringanan pada dirimu dan engkau wajib untuk mandi. Ketika itu orang ini dia mandi dan akhirnya dia wafat. Setelah kembalinya mereka menghadap Rasulullah SAW di Madinah, mereka menceritakan kisah ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Artinya begitu ketika seseorang menjawab permasalahan agama tanpa adanya suatu dalil, suatu keterangan, dia membangun sebuah pernyataan tidak di atas dalil-dalil yang sahih, maka akibatnya fatal. Di dalam kasus ini, ketika para sahabat ini menjawab permasalahan yang dihadapi oleh temannya tanpa ilmu, maka akibatnya teman mereka wafat dengan sebab fatwa yang mereka keluarkan. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, ala sa'alu innama syifa'ul ayyi as-su'al. Kenapakah mereka tidak bertanya dulu sebelum mereka menjawab? Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini satu contoh. Dan sekian banyak terdapat contoh-contoh yang semisal dengan ini, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam beragama tidak boleh tidak kecuali seseorang wajib untuk mempelajari agama ini. Sehingga ketika dia mengeluarkan suatu fatwa, suatu ucapan, atau ketika dia menjawab suatu pertanyaan, jawabannya itu terbangun di atas dalil, terbangun di atas nas, terbangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Karena ketika dia menjawab suatu pertanyaan, suatu permasalahan tanpa dalil, maka bisa jadi akan terjadi kerusakan-kerusakan yang lain. Maka sebab itulah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, inilah mukadimah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian kita lihat pada permasalahan yang akan kita bahas pada malam ini adalah yang terkait dengan sebab-sebab terjadinya perpecahan umat. Kita telah maklum secara bersama bahwasanya persatuan di atas agama adalah merupakan suatu perintah, baik perintah itu datangnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan kita telah maklum secara bersama
bahwasanya persatuan di atas agama adalah merupakan suatu kewajiban yang mestinya ada bagi setiap muslim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang kewajiban bersatu di atas agama dan haram berpecah belah di dalam agama. Namun kemudian pada perjalanan waktu kita melihat terjadinya perselisihan-perselisihan, terjadinya perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat ini. Kenapa? Karena permasalahan ini disebabkan karena beberapa perkara. Yang pertama, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat ini dan terhalangnya seseorang dari mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran adalah apa yang kita kenal dengan taqlidul a'ma. Apa itu taqlidul a'ma? Taqlidul a'ma adalah taklid buta. Apa itu taklid buta? Taklid berasal dari kata qallada yuqallidu. Qallada yuqallidu taklid. Mengikat, menggantungkan tali di leher hewan itu namanya qallada. Sebagaimana kita lihat kalau hewan sapi atau kerbau kita ikat lehernya dengan tali atau kita pasangkan tali di hidungnya, maka hewan itu ditarik kemana saja dia ikut. Dia gak akan bisa melawan. Inilah yang namanya taklid. Seseorang terhalang dari menerima atau mendapatkan kebenaran, dan faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat ini karena satu faktor yang paling besar di antara sekian faktor yang lain, yaitu taqlidul a'ma, atau dengan bahasa yang umum adalah membebek, mengikuti sesuatu secara buta. Hal ini sebagaimana terjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya yang aziz, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri ahlul kitab, orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan tidak. Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti atau cukup bagi kami untuk mengikuti ma wajadana, apa yang kami dapati pada bapak-bapak moyang kami. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan ahlul kitab, keadaan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam kepada mereka, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tidak, bahkan cukup bagi kami untuk mengikuti apa yang kami dapati dari peninggalan para leluhur kami. Mereka menutup diri untuk menerima suatu kebenaran, dan mereka mencukupkan diri hanya dengan mengikuti apa yang ada pada generasi mereka yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Dengan sebab inilah mereka terhalang dari mendapatkan kebenaran. Dengan sebab inilah terjadinya perpecahan di antara mereka. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan mereka kepada al-haq, justru mereka menolak al-haq itu dengan berpegang kepada apa yang diwariskan oleh para leluhur mereka.
Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini adalah faktor yang paling besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Fala rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sampai mereka menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan pada hati mereka keberatan sedikit pun terhadap keputusan hukum yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan penerimaan yang baik. Artinya, ketika seseorang telah mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali perkara yang mutlak untuk dia ikuti hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga setiap perkara yang dia terima, yang dia dengar dan dia dapatkan, tidak ada baginya untuk tempat untuk menyaring perkara tersebut kecuali dia harus menyaringnya dengan Alkitab dan Sunnah. Maka ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kita dapati bahwasanya pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum perselisihan, namun kemudian perselisihan itu hilang di tengah-tengah mereka dan dia tidak membesar. Kenapa? Karena setiap kali ada perselisihan di